Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan Hadis Kada. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi WPF SCADA. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu WPF. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang belum tahu. Jadi kita buka Google Chrome. Kita akan coba bertanya pada ChatGPT. Oke. Teman-teman tinggal ketik saja di sini. Apa itu WPF? Nah, ini langsung dikasih tahu jawabannya itu. Saya bacakan ya. WPF adalah singkatan dari Windows Presentation Foundation. Ini adalah salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membangun antarmuka pengguna grafis atau GUI, Graphical User Interface, dalam aplikasi Windows. WPF merupakan bagian dari platform.NET Framework yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop yang interaktif dan menarik secara visual. Oke, jadi intinya adalah di sini nih. Intinya adalah aplikasi desktop yang interaktif dan menarik secara visual. Nah, ini kuncinya WPF. Fitur ini yang kurang tersedia di aplikasi desktop yang bertipe Windows Form atau WinForm ya. Untuk aplikasi SCADA tentu saja fitur ini sangat bagus karena teman-teman tahu bahwa SCADA itu kan perlu visualisasi. User atau operator perlu melihat beberapa objek secara visual. Jadi visualisasi ini sangat penting. Jadi WPF ini sangat bagus untuk digunakan sebagai aplikasi SCADA. Itu yang menjadi alasan kami untuk berbagi tutorial bagaimana membuat aplikasi WPF. Oke. Sudah cukup. Mari kita mulai membuat aplikasi atau project WPF SCADA kita. Oke, kita langsung buka Visual Studio 2022. Double klik. Klik di sini, Create a New Project. Kemudian teman-teman pastikan language-nya, kita pilih C#. Kemudian platformnya kita pilih Windows. Lalu project type-nya kita pilih yang desktop. Dan teman-teman juga harus berhati-hati karena di sini ada dua jenis ya, ada WPF application biasa, ada lagi yang lain adalah WPF application. WPF application dalam kurung .NET Framework. Nah, ini yang akan kita pilih. Jadi teman-teman klik di sini, lalu klik next. Nah, kita bisa kasih nama. Misalnya namanya WPF SCADA 1. Lalu kita klik create. Oke, ini kita tunggu nanti aplikasi atau project kita akan terlihat seperti ini. Oke. Jadi saya coba terangkan sedikit. Di sebelah kiri ini ada toolbox window. Di sini ada objek-objek yang bisa kita tambahkan ke window. Di tengah ini ada window, ada tengahnya ada dibagi dua, di atasnya adalah tampilan secara grafiknya.
dan di bawahnya itu adalah XAML editor. Jadi di sini untuk edit grafik dengan cara mengetikkan beberapa script di sini. Oke. Lalu di sebelah kanannya kalau saya buka ini ada biasalah Solution Explorer ya di sini. Lalu di bawahnya itu ada properties nih. Jadi di Solution Explorer ini kalau kita lihat ini agak beda dengan Windows Form biasa. Di sini defaultnya adalah main window.xaml. Jadi kita nanti akan bermain di XAML untuk grafiknya, tampilannya, dan untuk scriptnya di sini dalamnya ada main window.xaml.js. Ini artinya C# ya. Jadi kita pakai scriptnya bahasanya pakai C#. Ini di sini ada jendela. Jadi kalau kita klik ini ya, .js-nya nanti akan dimunculkan jendela scriptnya. Oke, masih kosong seperti ini. Kita bisa close. Nah, di bagian grafiknya juga masih kosong seperti ini. Ini seperti ini. Ini bagian titelnya juga ini masih defaultnya. Oke, nah kemudian untuk merubah propertiesnya seperti ini, titel main window. Kalau kita mau rubah, kita bisa langsung rubah di sini di XAML editornya. Misalnya kita mau buat jadi WPF SCADA. Nah, di sini di grafiknya ini langsung berubah. Kemudian kita juga bisa rubah dari jendela properties sini, properties ya. Untuk bagian title ada di bagian common, kemudian di sini. Nah, di sini juga kita bisa rubah, misalnya kita tambahkan my WPF SCADA. Di bagian window-nya berubah dan di bagian editornya juga berubah di sini. Jadi bisa dua cara ya. Bisa dirubah langsung di editor atau dari properties Windows ini. Kalau saya pribadi lebih suka dirubah langsung di sini sih, di editornya, karena kalau di properties ini ada banyak kategori, jadi kita susah nyarinya. Bukan susah sih, butuh waktu lebih lama karena kita harus nyari di mana gitu. Misalnya titel kan kita nggak tahu titel itu di kategori apa, misalnya lupa, kita harus cari satu-satu, apakah di kategori brush, layout, or text, press, atau yang lainnya gitu. Oke, kemudian untuk menambahkan objek, teman-teman bisa drag and drop sebenarnya dari sini, dari toolbox ini bisa drag and drop. Misalnya button ya, tinggal klik, drag and drop, maka objeknya langsung ditambahkan di sini. Mungkin kita tambahkan label, tinggal drag and drop. Kita atur layoutnya misalnya. Nah, tapi cara ini tidak biasa saya lakukan karena saya kurang suka menggunakan cara ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa merapikan susunannya seperti ini. Jadi di sini ada margin yang kita tidak bisa ini kayak seperti bilangan yang otomatis dibuat oleh sistem itu ya. Saya kurang suka. Jadi biasanya kalau untuk menambahkan objek, saya lebih suka untuk mengetikannya di editor. Contohnya seperti ini, kalau mau tambah button tinggal ketik button, teksnya misalnya teks ya. Nah, ini di sini langsung dibuat button, tapi karena kita nggak tentukan lebar dan tingginya, maka akan memenuhi seisi grid ini ya. Jadi bisa kita tentukan misalnya width-nya 100, height-nya 100. Nah, seperti ini. Ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau rubah posisinya, kita bisa set misalnya horizontal alignment-nya di bagian left, di kiri. Terus vertical alignment-nya kita set di atas misalnya. Nah, seperti ini. Menurut saya cara seperti ini lebih mudah dimengerti ya. Karena kita hanya memasukkan parameter-parameter atau properties yang dibutuhkan. Gitu. Tapi itu kembali ke
teman-teman cara mana yang lebih teman-teman nyaman gitu, apakah dengan drag and drop atau dengan cara mengetikkan manual di editornya. Oke, kita akan hapus objek button ini karena itu bukan yang akan kita buat. Kita delete. Kita save dulu. Nah, kita akan membuat beberapa page. Untuk SCADA itu kan ada beberapa fitur ya, ada koneksi, tagging, kemudian mungkin ada grafiknya juga, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa page. Nah, beberapa page ini akan saya pisahkan dalam bentuk tab control ya. Jadi saya akan membuat tab control di sini. Karena saya tidak butuh toolbox, saya akan hide ini, dan saya akan hide juga bagian Solution Explorer-nya karena kita belum butuh, dan untuk purpose juga saya akan hide supaya bisa lebih lebar area kita. Oke, di sini cara menambahkan tabnya kita ketik seperti ini, tab control. Nah, ini tinggal kita pencet tombol tab, lalu kita buat kurung tutup seperti ini, lalu kita enter. Nah, di dalam objek tab control ini kita akan tambahkan beberapa tab. Nah, namanya tab item, lalu kita set headernya. Header ini adalah teksnya yang muncul di atas. Pertama, untuk tag koneksi saya akan kasih nama headernya tag connection. Oke, lalu kita bisa copy paste nih, lalu kita paste. Yang kedua tagnya mungkin, headernya adalah grafik. Oke, saya buat dua dulu ya, dan mungkin kesempatan kali ini kita mungkin hanya bermain di bagian tag connection saja. Oke, lalu kalau teman-teman lihat ini seperti ini hasilnya, tag connection grafik. Oke. Nah, oke. Di bagian tag connection kita akan tambahkan beberapa objek. Nah, ini saya akan membuat dua buah kategori ya, ada kategori koneksi dan ada kategori tag. Kita akan bagi ini dalam bentuk sebuah group box, masing-masing ada group boxnya. Jadi saya akan buat objek group box di sini. Tapi dalam sebuah tab item kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu objek. Jika kita ingin menambahkan lebih dari satu objek, kita harus membuat objek lain. Nah, saya akan buat grid. Oke, grid. Lalu gridnya akan kita set kolomnya, kolom definisi. Artinya kita akan definisikan berapa banyak kolomnya gitu. Di sini saya akan buat kolomnya 2 saja. Seperti ini, kita copy. Jadi ada 2 kolom. Di sini dia akan terbagi 2 kolom. Untuk kolom pertama, untuk kolom pertama saya akan buat untuk koneksi. Saya tidak perlu lebar yang terlalu banyak untuk koneksi. Saya akan set width-nya mungkin setengah, mungkin 0,3 nya atau 0,4. Nah, atau setengahnya seperti inilah. Lalu sisanya akan saya set dia untuk growing ya, artinya nanti dia akan bagi 2 tuh. Oke. Lalu kemudian setelah kita membuat definisi kolomnya, kita akan membuat objek group box di sini. Group box. Nah, ini group box yang pertama saya set headernya untuk connection. Oke.
Lalu group box yang kedua, saya set headernya adalah tag, tapi ini harus kita set kolomnya, karena kalau tidak dia akan masuk ke kolom 1, kolom 0 ya, indeksnya dari 0. Jadi yang ini kita set kolomnya grid.column sama dengan 1, jadi dia akan pindah ke kolom yang kedua ya, karena indeksnya mulai dari 0 gitu. Oke. Kemudian kita akan tambahkan, kita akan masuk ke grup box koneksi ya, ini ya. Kita akan tambahkan beberapa objek di sini. Di sini saya akan membuat beberapa tombol untuk add, edit, dan delete. Lalu di tengahnya akan saya buat data grid untuk menampilkan koneksi existingnya. Lalu di bawahnya akan saya buat grid untuk menampilkan menu untuk input parameter add, edit, dan delete-nya. Oke, jadi saya akan ada 3 objek atau 3 bagian, maka saya butuh objek grid lagi di sini. Atau teman-teman bisa pakai objek panel. Saya akan coba pakai objek panel sebagai pengenalan bedanya grid sama panel ya. Oke, saya akan pakai objek dock panel. Ini juga objek yang menurut saya sangat penting dipelajari ya, maksudnya di teman-teman coba pelajari dock panel. Sini dock panel, lalu kemudian saya buat stack panel. Jadi stack panel sama dock panel ini beda. Nanti saya coba jelaskan sambil jalan bedanya ya. Dalam stack panel yang ini kita akan set beberapa button. Ini pertama itu untuk add connection, tekan copy. Ini untuk editnya, ini untuk delete nya. Nah, ini default dari stack panel itu adalah orientasinya adalah vertikal. Maksudnya adalah objek-objek di dalamnya akan diatur atau diletakkan secara vertikal. Nah, kalau teman-teman mau rubah menjadi horizontal, tinggal rubah aja di sini orientationnya menjadi horizontal. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena stack panel ini dia menempati seluruh isi daripada dock panel. Gitu. Jadi kalau tidak mau seperti itu, kita bisa set stack panel ini dock panel docknya atau penempatannya ya akan kita letakkan di atas, maka dia akan berubah ke atas. Tapi ini tidak berubah karena kita belum punya objek yang menempati keseluruhan daripada dock panel. Makanya kita akan tambahkan satu objek lagi untuk menempati keseluruhan dock panel dengan objek data grid. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ini stack panel ini saya letakkan di top, di atas, lalu di tengahnya yang mengisi seluruh dock panelnya akan diisi oleh data grid. Oke, ini saya akan set tingginya karena menurut saya ini terlalu kecil. Tingginya mungkin 40 cukup. Lalu kemudian saya akan kasih margin karena terlalu menempel, mungkin 5 marginnya. Kemudian untuk button ini saya akan set width-nya agar lebih rapi, mungkin kita set 50. Yang edit juga saya set width-nya menjadi 50. Kita samakan supaya lebih rapi. Lalu saya juga ingin memisahkan button-button ini. Saya akan kasih jarak supaya tidak terlalu menempel. Saya akan kasih jarak di sini pakai margin mungkin di 5,0. Ini juga teman-teman harus pelajari, harus tahu ya. Jadi maksudnya 5,0 adalah 5 itu untuk kiri kanannya kita set 5, spasinya 5 ya.
Terus untuk 0 ini adalah untuk atas sama bawahnya. Kita kasih 0, artinya tidak ada spasi untuk atas dan bawahnya gitu. Oke. Cukup bagian sini, kemudian kita akan masuk ke bagian data grid. Data grid ini kita akan buat beberapa kolom untuk data gridnya. Kita akan buat seperti ini, data grid kolom, dan definisikan kolomnya. Oke, kolom yang pertama headernya saya akan buat untuk ID. Oke, lalu kita copy. Yang kedua untuk nama koneksi. Lalu yang ketiga tipe koneksi. Mungkin cukup ya, ini tiga kolom saja kita buat. Ini kolom lebarnya kita set juga nih biar lebih rapi, mungkin di 30 atau di 40. Lalu untuk nama agak panjang, mungkin kita set di 70 atau di 80. Lalu kemudian untuk tipe juga kita set di 80 atau mungkin di 90. Oke, cukup. Lalu setelah itu kita harus menambahkan bagian ketiga, yaitu untuk input. Ketika kita mau menambah koneksi, kita perlu menginputkan data-data seperti nama, tipenya juga harus kita tentukan. Makanya kita akan tambahkan di bagian bawah sini untuk input parameternya. Oke. Tapi untuk dock panel, teman-teman harus berhati-hati karena objek yang paling terakhir itu adalah objek yang akan menempati seluruh dock panel. Jadi untuk selain itu harus diletakkan di atas. Jadi walaupun dia letaknya di bawah, tapi dia bukan objek intinya, kita harus letakkan di atas. Oke. Jadi saya akan enter di sini. Saya akan buat mungkin stack panel. Oke. Mungkin kita akan pakai objek grid saja supaya lebih mudah. Kita set dulu ini ya, dock panel docknya kita akan set ke bottom atau di bawah. Terus kemudian kita akan set height-nya tingginya mungkin kita set dulu ke 200. Nanti kita lihat apa kalau kurang atau lebih kita lihat seperti ini jadinya. Kemudian lalu kita di dalamnya kita akan definisikan kolomnya, cukup 2 kolom saja. Yang kolom pertama mungkin kita akan set width-nya lebih kecil, mungkin seperti ini, atau mungkin 0,7. Kemudian row-nya atau barisnya kita juga akan definisikan di sini, row definition. Mungkin kita butuh 5 atau 6 baris, kita set seperti ini. Nanti kita tambahkan kalau kurang. Oke, lalu di bawah definisi-definisi ini kita bisa menambahkan objeknya. Oke, objek pertama saya akan buat text block. Teks ini untuk mode operasinya ya, kan ada 3 operasi, ada add, edit, dan delete. Nah, kita perlu mendefinisikan modenya apa, karena kita akan memakai grid ini untuk 3 operasi tersebut. Lalu kita akan buat lagi ini untuk modenya. Defaultnya kita set add aja. Nah, kemudian kita perlu definisikan di sini kolomnya. Nah, seperti ini. Ini alignmentnya harus kita set biar lebih rapi. Vertical alignmentnya center. Yang bawahnya juga kita set vertical alignment center. Oke. Untuk
objek di grid row 0, itu tidak perlu menuliskannya. Tapi kalau ingin dituliskan juga bisa juga. Ini juga bisa dituliskan seperti ini. Tapi kalaupun tidak dituliskan tidak menjadi masalah karena defaultnya adalah 0 gitu kalau kita tidak definisikan. Kita copy dua baris ini lalu kita paste di bawahnya. Kita rubah row-nya jadi 1 lalu kita ganti ini jadi ID untuk koneksinya ya. Oke, ininya mungkin defaultnya set 0 saja. Oke, ID ini tidak bisa diketik manual ya, jadi nanti rencananya kita akan set otomatis ya, ID ini. Lalu kita buat untuk row ke selanjutnya, row 2. Ini untuk nama koneksi name. Nah, untuk nama ini kita perlu input, jadi kita akan rubah bukan text block tapi text box. Oke, jadi dia bisa diinput. Kemudian teks defaultnya kita kosong saja, kosongkan. Oke, lalu selanjutnya kita bisa copy bagian sini, lalu kita paste di bawahnya. Kita rubah row-nya jadi row 3. Kita rubah ini menjadi tipe protokol ya, tipe koneksinya. Nah, untuk ini untuk tipe kita tidak bisa menggunakan text box, bisa sih, cuman saya akan pakai combo box. Jadi user hanya bisa memilih apa yang sudah ada. Oke, jadi untuk combo box ini kita perlu isi itemnya. Jadi saya akan hilangkan dulu ininya nih, garis miringnya hilangkan, lalu saya akan buat seperti ini. Nah, jadi kita bisa tambahkan objek di dalamnya, itemnya seperti ini. Lalu kita set combo box item. Nah, untuk kali ini kita hanya pakai Modbus TCP saja ya. Oke, kemudian kita bisa set ini defaultnya di sini is selectednya true. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan objek text block dan text box. Jadi kita copy saja dari sini, kita paste. Nah, ini jadinya row 4. Ini untuk parameter Modbus TCP kan dia butuh IP dan port. Mungkin ada juga tambahan lagi untuk unit ID-nya. Jadi saya akan buat di sini IP. Teksnya saya set default IP-nya adalah IP localhost. Lalu kita akan copy, paste, set ini menjadi 5. Lalu ini menjadi port. Default port untuk Modbus TCP adalah 502. Jadi saya akan set 502. Lalu ini row-nya kita perlu tambahkan lagi nih, kurang nih. Jadi di sini tinggal kita buat lagi seperti ini. Kita tambahkan dua row lagi atau 3 mungkin. Oke. Lalu saya akan buat port sudah, tinggal kemudian adalah unit ID atau device ID atau slave ID. Dia ada di row 6. Unit ID. Nah, defaultnya saya set 1. Kemudian untuk parameternya cukup. Nah, kemudian kita akan buat tombol untuk OK dan cancelnya di sini. Saya akan taruh di paling bawah, di baris paling bawah. Jadi baris yang kedua terakhir itu saya akan kosongkan untuk memberi jarak ya. Oke, untuk menambahkan tombol kita akan pakai objek stack panel saja dengan orientasinya horizontal. Jangan lupa untuk men-set grid row-nya 78. Lalu kita set span-nya 2.
Oke, kita buat tombol di sini, button ya. Satu untuk oke, yang satu lagi untuk cancel. Set horizontal line-nya di tengah, center, lalu kita set width-nya biar lebih rapi, mungkin di 50. Cancel juga kita set 50. Lalu kita kasih jarak. Sini margin mungkin di 10,0. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita punya tampilan seperti ini. Oke. Kita bisa save. Untuk bagian tag mirip seperti yang bagian koneksi, jadi ada add, edit, dan delete juga ada nanti data grid, dan ada juga bagian panel untuk editingnya atau input parameternya. Jadi teman-teman bisa copy dari sini untuk ke bagian tagnya. Cara kopinya teman-teman bisa copy dari mulai dock panel ini, jadi bisa kita expand atau collapse ya, collapse atau expand. Nah, jadi kopinya bisa lebih mudah, tinggal copy lalu kita paste di sini. Nah, jadi seperti ini, persis sama dengan yang dikoneksi. Oke, cuman di bagian tag ini ada sedikit perbedaan. Pertama di bagian data grid ya, kolomnya itu ini kita rubah nih, untuk tipenya kita ganti dengan koneksi. Lalu kita perlu dua lagi kolom. Pertama untuk address atau ini ya, alamat registernya untuk Modbus. Lalu yang terakhir untuk value-nya. Jadi nanti value-nya kelihatan. Jadi kalau kita sudah running connect, value-nya akan terlihat di sini. Oke. Jadi di sini di bawahnya juga kita perlu rubah juga di sini. Ini bukan tipe, jadi ini akan kita rubah menjadi connection. Dan combo box itemnya akan kita hapus karena dia akan kita buat otomatis. Oke. Lalu IP kita rubah menjadi address. Dan teksnya kita akan kosongkan. Nah, kemudian sisanya kita tidak perlu, port dan unit ID kita tidak perlu. Jadi kita akan hapus saja port dan unit ID, kita hapus sampai sini ya. Jadi untuk row 5 sampai row 6 itu akan kita hapus. Seperti ini. Nah, ini karena ini ada cukup space cukup lebar, teman-teman bisa dikosongkan atau bisa juga kita hilangkan. Caranya kita tinggal berarti tinggal kita rubah ini yang terakhir jadi row 6 karena kita tadi menghapus 2 row ya. Lalu kita juga harus hapus di bagian row definition ya. Kita akan hapus 2 row ini. Nah, jadi dia akan berkurang. Oke. Oke. Saya kira cukup untuk bagian ini. Nah, kita save dulu. Kalau teman-teman ingin melihat bagaimana tampilan runtime-nya, tinggal klik aja start runtime-nya di sini, klik. Seperti ini tampilannya. Jadi kelebihan WVF itu kita akan lebih mudah ketika ada resizing seperti ini. Nah, ini lebih mudah tuh. Jadi ukurannya akan responsif, akan mengikuti ukuran window-nya. Nah,
seperti ini lebih enak. Oke, ini kita belum sentuh di bagian scripting ya, kita baru membuat objek. Oke,